Tema hari ini adalah hati-hati saat kita ingin membuka cabang baru ya. Jadi biasanya kalau eh, toko kita itu sudah mulai banyak pelanggan, itu kita punya keinginan untuk menambah keuntungan kita, yaitu dengan membuka cabang baru ya. Nah, ini patut hati-hati. Kenapa? Karena banyak sekali yang terkena jebakan Batman tersebut. Jadi terutama waktu zaman era COVID itu ya, era COVID itu kan pasar ikan hias kan naik ya, karena orang tidak bisa berkegiatan di luar rumah. Jadi banyak kegiatan yang ada di dalam rumah, otomatis mereka itu banyak melakukan hobi dalam rumah. Salah satunya yaitu memelihara ikan. Nah, ini ada salah satu toko yang di Jogja itu yang saya amati itu, mereka itu sangat berambisi untuk memonopoli pokoknya pasaran ikan hias yang ada di Jogja ini. Jadi awalnya mereka hanya punya satu toko di daerah pasar. Nah, kemudian karena penjualan cana waktu itu kan laris kan, jadi mereka banyak sekali keuntungan. Nah, akhirnya ambisi itu bisa tercapai ya. Jadi mereka mulai membuka cabang di daerah. Jadi di Jogja itu kan ada 5 kabupaten ya. Nah, mereka berambisi untuk membuka toko di 5 kabupaten tersebut. Jadi mungkin membukanya sampai 5 cabang atau 6 cabang, saya lupa. Nah, tidak sampai bertahan 2 tahun itu sudah hancur semua cabangnya itu, karena itu tadi terlalu ambisius, ingin memonopoli. Jadi seperti Julius Caesar yang memonopoli daerah-daerah Eropa itu kan, dengan menaklukkan lewat kerajaan Romawinya itu kan. Nah, mungkin seperti itu ya, tapi kan ini kan versi dagang. Nah, itu tidak bisa seperti itu, karena ada masanya hobi ini atau pasar hobi ini ada titik jenuhnya ya, dan kita tidak bisa juga memonopoli. Harus ada simbiosis yang mutualisme, harus saling menguntungkan antara misalnya pedagang, pengepul dan juga penghobi, itu harus saling menguntungkan. Jadi jangan misalnya kamu harus beli di tempat saya, kamu harus ini di tempat saya, itu tidak bisa seperti itu, karena itu namanya bukan bukan jualan yang sehat, tetapi itu namanya monopoli. Jadi akhirnya toko itu ya sudah hilang lenyap, sampai sekarang pun tidak terdengar namanya ya. Jadi saya tidak tahu kabarnya seperti apa, tapi memang harus hati-hati untuk membuka cabang. Apalagi ini kan kebutuhannya ini kan, yang kita jual ini kan hanya kebutuhan tersier. Jangankan kebutuhan tersier, kebutuhan orang yang jualan kebutuhan pokok aja seperti pakaian aja bisa tutup ya, tokonya kan bisa tutup. Nanti saya akan cek di Facebook, itu ada banyak sekali yang menceritakan pengalamannya seperti itu. Saya akan cari itunya dulu, screenshotnya itu. Nah, oleh karena itu terutama di tahun 2024 ini kita harus hati-hati, karena katanya menuju ekonomi suram ya, katanya itu. Jadi kita harus hati-hati ketika menyimpan atau menggunakan uang untuk berusaha, itu harus hati-hati. Karena perekonomian di Indonesia terutama ya, saya tidak tahu di daerah lain, itu suram ya, bisa dilihat di sini. Nah, ekonomi top dunia sepakat 2024, bukan hanya Indonesia tetapi top dunia, suram dan mengerikan. Nah, ini perlu diwaspadai ya. Perang itu bisa macam-macam, salah satunya kan perang juga ya, perang yang tidak selesai itu antara misalnya Ukraina dan Rusia, Israel Palestina, itu kan sangat ya selain merusak menghilangkan nyawa-nyawa orang yang tak berdosa itu kan, tapi kan juga berpengaruh juga. Misalnya kan Rusia kan
dia kan menyetop suplai gas ke Eropa. Nah, otomatis kan juga pengaruh juga. Itu juga pengaruh juga ke negara dunia ketiga atau negara berkembang seperti juga di Indonesia. Jadi mungkin susah untuk ekspornya, susah untuk ininya. Nah, belum lagi situasi-situasi yang karena kondisi yang perang-perang itu kan juga menyebabkan kestabilan dari ekonomi dan sebagainya kan jadi tidak stabil ya. Nah, intinya itu untuk lebih jelasnya silahkan ditanyakan ke pakarnya ya. Nah, yang kedua itu adalah menurut saya itu juga pengaruh ke judi online ya. Jadi nah, bayangin misalnya seperti judi online ini kan transaksinya sampai tembus 600 triliun. Nah, 600 triliun itu kan larinya pasti ke luar negeri ya, bukan diputar lagi ke sekitaran Indonesia. Nah, kalau misalnya 600 triliun ini diputar lagi ke Indonesia, ini bisa menguntungkan para pelaku usaha. Misalnya untuk usahanya itu pasti bisa berputar ya. Misalnya orang-orang yang punya uang ini bisa membeli ini, membeli ini. Beda kalau 600 triliun ini lari keluar ya sudah lenyap gitu aja. Nah, ini salah satu yang menyebabkan juga kenapa di 2024 ini kita harus hati-hati untuk berusaha, karena ini tadi masalah online ini yang tidak bisa atau yang sangat mewabah ini, yang masih belum bisa diatasi ya. Ini juga harus kita hati-hati juga, jangan sampai kita buka usaha taunya nggak ada yang beli karena uangnya sudah kosong ya, karena dipakai untuk beginian yang calon customernya itu tidak ada uang karena sudah dipakai untuk beginian. Belum lagi yang pinjaman itu yang juga mengerikan juga ya. Jadi harus kesadarannya itu harus dibikin antar keluarga, itu harus kita ingatkan untuk jangan sampai ini kena racun seperti ini. Nah, ini saya cari dari screenshotan yang ada di Facebook ya, screenshot. Nah, ini dia berkeluh kesah bahwa sekarang parah banget, saya dari Sukabumi, pasar yang masih berjualan tinggal 60%. Nah, jangankan yang menengah, yang besar aja juga bertumbangan, nyaris nggak ada pembeli ya. Jadi memang 2024 ini ekonominya memang agak suram ya. Kemudian kita cari, nah ini warung-warung makan pada sepi, nggak ada yang beli. Kemudian banyak warung-warung matang langganan tutup karena harga pokok naik. Nah, intinya jangan berutang dulu nih, jangan sampai utang dulu om. Nah gitu. Kemudian iya bang, saya biasanya dapat proyek, nah ini sampai nganggur karena susahnya cari kerja ya. Itu ya intinya. Jadi kita harus hati-hati terutama untuk era sekarang ini, karena memang kondisi situasinya sedang tidak bagus. Jadi jangan sampai kita berambisi untuk membuka cabang, karena kalau kita membuka cabang di mana-mana tetapi yang beli tidak ada atau kita tidak bisa menjaring pelanggan, itu nanti malah membuat usahanya cepat bangkrut ya, cepat kukut ya. Jadi itu hati-hati. Kan sekarang kita lihat banyak juga toko yang mulai mengurangi cabangnya. Jadi yang dulunya 3 jadi 2. Ada YouTuber itu kan, dia cerita bahwa satu tokonya sepi, nah dia tutup. Itu untuk menghemat biaya operasional. Ada juga yang toko langganan saya itu juga ada 3 cabang, sekarang jadi 2 cabang. Jadi memang harus hati-hati. Kalau ingin membuka cabang, kita harus pastikan di saat ekonomi sedang makmur ya. Misalnya intinya sedang baik-baik saja keadaan ekonomi. Nah, kemudian kita lihat juga pasarnya, apakah trennya naik atau trennya turun. Nah, kemudian kita lihat juga dana keuangan kita juga ya, jangan pas-pasan tapi berniat ingin melebarkan sayap. Nah, itu nanti malah akan beresiko. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.